Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan tubuh yang sehat, kalian bisa terus bersemangat untuk belajar dan bisa terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak Ibu hadir semua dalam pelajaran kita kali ini? Oke, kita absen dulu ya. Pertama, Nadia Adha hadir. Maya Dwi Arianti hadir. Lutfi hadir. Amir hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 1 mata pelajaran Al-Quran Hadis semester 1, yakni tentang surah An-Nas. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menghafalkan surah An-Nas dengan benar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembelajarannya anak-anak. Kita akan belajar tentang surah An-Nas, sekaligus murotal surah An-Nas beserta terjemahnya, identitas surah An-Nas, ada juga terjemah surah An-Nas, dan terakhir ada isi kandungan surah An-Nas. Namun sebelumnya ibu mau ajak anak-anak untuk bertepuk surah An-Nas. Yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Urutan 114. Diturunkan di kota Makkah. Golongan Makiyah. Yuk kita ulang sekali lagi anak-anak, supaya anak-anak ibu tambah semangat dalam belajar kali ini. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Urutan 114. Diturunkan di Mekah. Gulungan Makiyah. Masya Allah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti tepuk An-Nas bersama ibu. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, arti dari surah An-Nas ada yang tahu apa? Ya, betul, artinya adalah manusia. Dan ada yang tahu kalau jumlah surah An-Nas ada berapa? Ya, betul sekali. Jumlah surah An-Nas ada 6 ayat, dan surah An-Nas pun termasuk golongan surah Makiyah karena surah An-Nas diturunkan di kota Makkah. Alhamdulillah, sekarang kita akan belajar tentang surah An-Nas dengan membaca dan melafalkan surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Boleh diikuti ya anak-anak? Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
الذي يوسوس في صدور الناس, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Anak-anak ibu, berhati-hatilah dalam membaca ayat Al-Quran ya, sebab setiap ayat Al-Quran yang kita baca dengan baik akan mendatangkan pahala. Satu huruf saja dibalas dengan 10 kebaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke identitas surah An-Nas. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas termasuk surah yang terakhir di dalam Al-Quran setelah surah Al-Falaq, yaitu urutan ke-14. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, selain turun di kota Mekah, kenapa sih bisa disebut dengan surah Makkiyah? Ya, betul sekali. Disebut surah Makkiyah karena surah itu turun ketika sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah atau pindah dari kota Mekah ke Madinah. Surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Dinamakan surah An-Nas karena diambil dari ayat yang pertama, yakni mempunyai arti manusia. An-Nas artinya adalah manusia. Di dalam Al-Quran ada 2 surah yang disebut dengan Mu'awwizatain, yaitu surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq, karena keduanya mengandung ta'wid atau perlindungan, yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang terjemahan surah An-Nas. Dimulai dari ayat pertama yang artinya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa sih Tuhannya manusia? Ya, pintar anak-anak ibu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua berlindung hanya kepada Allah. Yang kedua artinya Raja manusia. Rajanya manusia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga artinya sembahan manusia. Siapa sih sembahan manusia kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat artinya dari kejahatan atau kebaikan setan yang tersembunyi. Jadi kita semua berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Ayat kelima yang artinya adalah yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi setan itu sukanya membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia. Untuk itu kita harus minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang terakhir yang artinya dari golongan jin dan manusia. Kita berlindung kepada Allah dari golongan jin dan manusia. Nah, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga mengisyaratkan bahwa memuja dan mengagungkan Allah itu sangatlah penting sebelum memohon untuk dikasihi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dituntut untuk memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat keempat, kelima, dan keenam merupakan peringatan kepada manusia bahwa kejahatan dalam diri manusia adalah nafsu dan bisikan setan. Jadi segala macam bentuk kejahatan yang ada dalam diri manusia itu semata-mata hanyalah nafsu dan bisikan dari setan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang isi kandungan surah An-Nas. Yang pertama yaitu ada perintah kepada kita manusia agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Yang kedua, Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan isinya. Yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang maha perkasa.
zat wajib yang dimintai pertolongan dan perlindungan. Nah, di gambar yang pertama itu adalah gambar seseorang yang menyembah berhala atau patung. Manusia itu dilarang minta pertolongan kepada berhala. Kemudian manusia juga dilarang meminta pertolongan dan perlindungan kepada pohon. Yang ketiga, manusia juga dilarang menyembah batu. Dilarang meminta pertolongan kepada batu karena menyembah berhala, menyembah pohon besar, dan menyembah batu besar itu termasuk perbuatan musyrik. Masih ingatkah nak perbuatan musyrik itu apa? Ya, betul sekali. Musyrik itu menyekutukan Allah. Perbuatan musyrik termasuk dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai umat muslim yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika kalian rajin membaca surah An-Nas, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, baik yang ditimbulkan oleh gangguan jin maupun dari kejahatan yang ditimbulkan dari manusia atau yang lainnya, anak-anak. Yang terakhir, apa sih yang kita lakukan ketika kita diganggu atau dijahati oleh orang lain? Ya, betul sekali. Ketika kita diganggu atau dijahati oleh orang lain, maka kita tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Terus bagaimana, Bu? Kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita dianjurkan untuk mendoakan orang tersebut supaya diberi kesadaran dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berbuat baik. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita meminta perlindungan kepada Allah? Cara meminta perlindungan kepada Allah bisa dengan berdoa, berzikir mengingat Allah, membaca ta'awuz atau membaca surah-surah yang terdapat pada Al-Quran. Salah satunya membaca surah An-Nas ini. Nah, pada awal pembelajaran tadi kita memohon perlindungan dari godaan syaitan dengan cara apa ya? Ya, benar sekali. Kita memohon perlindungan kepada Allah dengan cara berdoa sebelum belajar, sehingga syaitan menjauh. Yuk, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari agar kita terhindar dari godaan syaitan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa tetap belajar dan dibaca kembali bukunya di rumah masing-masing. Kemudian kalian bisa menghafalkan surah An-Nas beserta terjemahnya ya anak-anak. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.